analoginya seperti ini, seperti daun kuning, itu memang daun yang seharusnya jatuh gitu loh. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya, benar. Artinya Secara yang kita alami itu memang seharusnya terjadi. nggak terduga Ya, gitu loh, hanya sebuah syair tapi ya, ternyata kalau dikulik lebih dalam maknanya tuh sangat 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 iya sejauh dalam. ini. Halo, kembali lagi dengan saya Jo dan partner saya. Sam, Kembali lagi di Jam Pulang. Oh ya, channel ini disusun, diproses dan diproduksi di setelah jam pulang dengan harapan kita tetap bermanfaat di setelah jam pulang. Oke. Hari ini kita mau ngobrolin apa, Nah, Jo? kali ini ada tema yang seru nih. Kita mau bahas sufi legendaris. Sufi legendaris, Jadi menarik kayaknya. di dulunya di tengah padang pasir Rusia lebih dari 800 tahun yang lalu itu lahir seorang penyair yang kata-katanya itu menembus batas bahasa, agama dan waktu. Dia adalah Jalaluddin Rumi. Bapak Jalaluddin Rumi. Nah, kenapa dia menembus bahasa, agama dan waktu? Karena benar-benar sangat populer nih puisinya. Bahkan sampai sekarang di Amerika tuh masih banyak beredar dan direview puisi-puisinya gitu. Nah, sebenarnya Bapak Rumi ini cukup terkenal ya, Nah, karena iya itu. sering kita temui tuh quotes-quotesnya Tuh, di di Instagram, Instagram, ya. atau mungkin kumpulan-kumpulan puisinya yang lain. Nah, tapi bisa nggak tuh kasih tahu ke kita Bapak Jalaluddin Rumi ini sebenarnya siapa sih? Oke, jadi nama lengkap beliau itu adalah Jalaluddin Muhammad Rumi. Beliau lahir di 1207 di kota Balkh. Itu wilayah kekuasaan Persia kuno dulunya ya. Kalau sekarang itu masuknya Afghanistan ya. Jadi beliau adalah ulama sufi sekaligus penyair ya. Penyiar radio. Penyiar ajaran agama. Oh, penyair besar ya. Iya. Bahkan sampai sekarang itu malah terkenalnya beliau itu penyair ya. Penyair ya, benar. Jadi sebenarnya selain beliau itu penyair, sebenarnya beliau itu adalah seorang guru agama ya. Betul. Pada awalnya sebelum beliau jadi penyair itu justru beliau adalah guru agama. Dia malah dia itu cendekiawan yang mengajarkan fikih pada zamannya ya. Nah, tapi perjalanan spiritualnya ini berubah total ketika beliau bertemu dengan seseorang bernama Syam ya. Syam ini bukan Sam ya. Syam Tabrizi. Tua amat kalau ketemu aku. Oke. Jadi Bapak Syam Tabrizi ini siapa nih? Kok bisa gitu? Bisa-bisanya gitu merubah Bapak Rumi? Nah, ini Syam ini seseorang yang spesial banget ya. Seenggaknya bagi Rumi ya. Jadi Syam ini jadi ikut merasa spesial. Jadi Syam ini adalah seorang sufi pengembara ya pada era Rumi. Jadi mereka bertemu di Konya pada tahun 1244. Nah, ini yang akhirnya menjadi titik balik Rumi karena Syam ini membuka cara pandang Rumi tentang cinta ilahi. Cinta ilahi yang fokusnya titik beratnya adalah ke cinta kepada Tuhan yang akhirnya adalah membebaskan jiwanya sendiri. Nah, ini yang membebaskan jiwanya sendiri, kemudian dia menghapuskan egonya juga. Ini hubungan dengan Syam ini sangat mendalam karena bukan hanya sekedar guru dan murid, tapi seperti dua jiwa yang saling menemukan. Jiwa dua jiwa satu tujuan yang saling menemukan. Karena mereka sangat ternyata beginilah cinta yang seharusnya. Cinta yang menenangkan mungkin ya. Nah, kalau Bapak Rumi ini kan sebenarnya terkenalnya sebagai penyair ya. Kira-kira tuh karya-karya yang udah yang udah diciptakan beliau ini tuh menyampaikan tentang apa nih? Nah, sesuai yang diperoleh dari Syam tadi. Nah, tema besarnya ini adalah cinta. Tetapi cintanya bukan cinta biasa ya, melainkan cinta kepada Tuhan. Oh iya, karena sesuai tadi ya. Dia jadi dengan cinta kepada Tuhannya ini dia menunjukkan betapa membahagiakannya, betapa menenangkannya, merasakan cinta kepada Tuhan ini, menemukan cinta yang seperti ini. Iya. Jadi kan kita udah tahu nih ya,
beberapa latar belakang dari Bapak Rumi nih. Jadi penasaran nih karyanya beliau. Oke, Kira-kira oke. ada nggak karya yang bisa disampaikan? Oh boleh ya, ini udah beberapa potongan mungkin bait atau kalimat dari kalau nyebutnya itu bukan puisi ya, tapi rubaiyat rubaiyat. Rubaiyat dari yang beliau ciptakan ya. Nah, ini salah satunya. Kesedihan mempersiapkanmu untuk sukacita. Ia menyapu bersih segala sesuatu dari rumahmu, agar sukacita baru dapat menemukan ruang untuk masuk. Ia mengguncang daun-daun kuning dari dahan hatimu, agar daun-daun hijau segera dapat tumbuh menggantikannya. Ia mencabut akar-akar busuk, agar akar-akar baru yang tersembunyi di bawahnya memiliki ruang untuk tumbuh. Apapun yang mengguncang kesedihan dari hatimu, hal-hal yang lebih jauh lebih baik akan datang menggantikannya. Nah, jadi artinya udah jelas ya artinya. Iya, kayaknya ya bisa tapi dipahami. selama ini kita kan mengartikan kesedihan itu kayak ya memang sulit sih ketika kita mengalami kesedihan, memang kita nggak bisa berpikir dengan jernih ya. Saat mengalaminya. Ya kan? Tapi ternyata itu memang kalau analoginya seperti ini, seperti daun kuning, itu memang daun yang seharusnya jatuh gitu loh. Iya benar-benar. Iya kan? Iya benar. Artinya yang kita alami itu memang seharusnya terjadi untuk kita memberikan ruang untuk buat hal daun lain. hijau, Untuk daun hijau tumbuh. Ya. Nah pas pada saat sedih itu yang kita belum sadar, ternyata nantinya akan ada daun hijau yang tumbuh. Iya. Nah biasanya kita sadarnya ketika ya saat daun itu tumbuh, bahkan kita tuh sadarnya saat daun kuning itu jatuh, makanya terasanya kayak mendalam banget. Bahkan seringkali kita itu malah bersyukur di belakang, syukurlah hal ini terjadi sehingga hal berikutnya di depannya itu bisa seperti ini. Iya. Kan sering kan kita mengalami hal itu kan. Iya benar, cuma ya ada gapnya itu tadi. Benar, seringkali hal itu nggak kepikiran ketika daun kuningnya jatuh. Iya benar ya kan? Ya, spontanitas perasaan manusia lah ya. Nah ini ada potongan dikit lagi, luka adalah tempat cahaya memasuki dirimu. Nah ini seperti penekanan yang tadi ya. Iya. Luka adalah cahaya, adalah tempat cahaya memasuki dirimu. Kalau nggak ada luka, nggak ada itu cahaya itu nggak bisa masuk gitu. Iya. Dia menganalogikan. Iya sih bagus banget. Seperti itu. Nah, aku jadi kayak mengilustrasikannya barusan diingat di otak lu ya, kayak luka kan kayak ada bolong gitu. Benar kayak cahaya masuk. Selama ini kan kita mengkonotasikannya sebagai sesuatu yang buruk ya. Yang sakit. Ternyata itu necessary itu loh. Hal yang perlu dilakukan dalam hidup. Mirip banget sama Pak Kikirket ya. Benar juga. Kayak kita mengubah cara pandang kita terhadap banyak hal. Nah, ada lagi nih kata-kata yang menarik lagi nih, potongan yang aku suka nih. Jadi di luar gagasan tentang kesalahan dan kebenaran ada sebuah ladang. Aku akan menemuimu di sana. Jadi bayangin si Rumi ini dia adalah sudah sampai ke state of mind, udah sampai ke apa ya istilahnya ya, ke pemikiran bahwa kebenaran dan kesalahan itu udah nggak eksis bagi dia gitu loh. Dan dia udah duduk di taman di mana hal itu tuh nggak ada gitu. Bayangin betapa tenangnya kehidupan di sana. Benar. Dan dia tuh menantikan orang-orang untuk sampai ke sana supaya bisa jadi bersama lah ya. Iya. Tinggal di kayak frekuensi yang sama di tempat yang menenangkan itu. Jadi tempat di mana kalau aku mengartikannya ya itu judgement udah gak ada lagi. Iya. Jadi karena benar dan salah udah gak ada. Iya karena orang-orang udah mungkin dimasukin cahaya tadi dan pikirannya udah positif ya. Ketika daun kuning jatuh, yang ditunggu tinggal daun hijau aja gitu. Ya sih. Nah ini ada satu lagi potongan boleh ya terakhir ya. Boleh. Jadi aku bacakan. Kau berkelana dari satu ruang ke ruangan lain mencari kalung berlian yang sudah melingkar di lehermu. Anjay. Udah ada. Iya. Masih dicari. Gimana? Ini kayak kita pakai kacamata nih. Lupa ini di mana? Kacamata kemana? Terus temannya nggak kasih tahu, cuma ketawa. Nah, ini kelihatannya lucu ya, tapi ini tema yang sering dibahas beliau bahwa ketenangan yang luar biasa, bahwa kenikmatan mencintai yang meluap-luap ini tuh sebenarnya udah ada dalam diri kita sejak kita lahir.
Jadi tugas kita itu bukan mencari cinta itu, tetapi membongkar apapun yang menutupinya. Iya. Atau bahkan kita tuh tinggal menunduk aja. Ya, Ketemu bisa. di layar, Benar. iya kan? Sesederhana itu. Iya kan, kita tinggal Jadi, nunduk aja tuh ketemu di layar. kita tinggal menyingkap apapun yang menutupinya. Itu yang menutupinya itu bisa apapun. Antar manusia satu dan manusia lain bisa berbeda. Bisa jadi itu adalah rasa iri dengkinya. Bisa jadi itu adalah rasa sakit hatinya. Iya, bisa. Bisa jadi itu adalah apa? Ambisinya sendiri bahkan. Jadi macam-macam. Kita jadi ini membuka ruang bagi kita untuk introspeksi, apa nih yang membuat kita itu kok nggak bisa menemukan ketenangan si kalung berlian itu. Nah, ya kan? Benar. Nah, ternyata beliau tuh ajarannya seperti itu. Jadi kita nggak mencari, tapi kita identifikasi nih. Sebenarnya apa sih yang membuat hidup kita nggak tenang itu? Iya. Ini cukup dalam juga sih ya. Iya, karena selama ini kan kita kayak mencari. Benar. Ternyata tugas kita bukan itu. Bukan nyari ya. Iya, karena kita udah punya itu. Iya, malah tugasnya cuma nyingkirin aja. Nyingkirin. Benar. Kan kita nggak pernah fokus ke itu kan, iya, menyingkirkan. Kan kita kemana-kemana ya kan. Padahal obstacle itu jelas ada di depan kita, tapi kita abaikan gitu. Iya. Sebenarnya kita cukup tahu itu tuh sebenarnya ada di diri kita gitu aja. Mungkin nggak banyak orang terpapar informasi kalau itu tuh sebenarnya ada di diri kita gitu ya. Jadi ini tuh benar-benar kayak sesuatu yang sebenarnya ngajarin kita untuk transformasi diri gitu. Poinnya itu sebenarnya. Sebenarnya kan temanya itu tentang cinta. Tapi pada perjalanannya justru itu kayak banyak mentransformasi diri kita. Nah, karena bagiku ya seenggaknya cinta itu harusnya demikian. Karena bikin kita bertransformasi. bikin diri kita bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri kita. Bayangin seolah-olah ini buat cowok-cowok yang kalau suka dengan cewek ya, cewek yang mungkin league-nya di atas dia, atau out of your league kalau bahasa Inggrisnya, atau menganggap cewek itu tuh jauh di atas kamu lah. Apa yang kamu pikirkan? Pasti kamu pengen improve diri kan? Iya, pengen improve diri supaya paling enggak itu setara. Iya, sesuai dengan ini ya. Pasangannya. Sesuai yang itu. dia incer tadi ya. Betul. Jadi sayang yang tulus, yang murni, yang benar itu pada akhirnya akan berdampak banyak hal positif ke diri kita yang akan secara gak langsung itu improve diri kita sendiri, bahkan tentang yang akhirnya akan mentransformasi diri kita menjadi sosok yang bahkan gak pernah kita bayangin sebelumnya. Iya benar. Keren banget sih ya pembahasan hari ini ya. Padahal ini tuh sesederhana kita membaca syair tapi ternyata kayak pengetahuannya, wawasannya tuh kayak membuka wawasanku banget sih, terutama ya wawasanku juga sih sebenarnya sih nggak terduga gitu loh, hanya sebuah syair tapi ternyata kalau dikulik lebih dalam maknanya tuh sangat sejauh dalam ini. Nah, teman-teman kira-kira ada nggak quotes lain nih dari Bapak Rumi yang teman-teman sukai ya? Yang teman-teman sukai ya, kasih tahu kita ya lewat kolom komentar di bawah. Mungkin gitu ya konten gitu kita kali ini ya. Sekian konten kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang dengerin sampai akhir. Semoga kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di jam pulang selanjutnya.